Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan malam ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono berjudul Konsekuensi. Harta biasanya dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dipandang dapat membuat hidup lebih bahagia, lebih lengkap, lebih terjamin, lebih aman, dan lebih terhormat. Dalam pengertian umum, harta bisa berwujud segala sesuatu yang memiliki nilai moneter, uang atau aset barang yang kelihatan. Harta juga bisa dipahami segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Walaupun tidak berwujud, tetapi memiliki nilai yang membuat seseorang dapat menjalani hidup yang lebih bahagia, lebih lengkap, lebih terjamin, lebih aman, lebih terhormat. Seperti misalnya status sosial, gelar, dan yang lain yang tidak berwujud. Jadi pada dasarnya harta itulah yang menjadi dewa atau ilah atau Allah seseorang. Kita harus memahami dengan benar karena ini penting. Harta adalah objek di mana seseorang mengabdi, sehingga pada dasarnya harta itu adalah majikan atau tuan seseorang. Dalam Lukas 4 ayat 5, kita menemukan pelajaran yang sangat berharga terkait dengan harta ini. Kemudian Yesus dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, "Segala sesuatu itu, kuasa serta kemuliaan dunia itu, kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Janji yang ditawarkan iblis tersebut tidak dibantah oleh Yesus. Berarti memang demikian, iblis bisa memberikan kemuliaan dunia, keindahan dunia dengan segala gemerlapnya kepada manusia atau kepada siapa saja iblis mau memberikannya. Lalu iblis melanjutkannya, "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dari ayat-ayat ini kita dapat mempelajari pelajaran rohani yang indah sekali, yang berharga sekali bahwa ketika seseorang menyembah objek tertentu, maka objek itu menjadi ilahnya atau jadi allahnya. Iblis mensupkan dirinya kepada harta dunia atau materi. Kalau orang mengingininya, itu berarti menyembah iblis. Jangan kompromi, jangan mengurangi ketegasan kebenaran ini. Kalau orang mengingini harta dunia dan memandang bahwa harta dunia materi tersebut membuat hidupnya lebih bahagia atau merasa dirinya bahagia, lengkap, aman, terjamin, terhormat, maka ia menyembah iblis. Itulah sebabnya menganggap percobaan itu Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kata berbaktilah dalam bahasa Yunani adalah latreuo, kata kerjanya. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan service, melayani. Kata ini juga dikenakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati dalam teks aslinya menggunakan kata latreia. Jadi kalau kita tidak menyembah 100% kepada Tuhan Allah, lebih baik tidak usah sama sekali. Selama ini kita menguranginya dan kita merasa aman-aman saja. Kata itu tanpa kita sadar membagi hati kita. Tetapi sekarang kita harus benar-benar bertobat dan benar-benar mau berubah. Jangan berkompromi dengan ruang hati sekecil apapun terhadap harta. Kalau seseorang bersikap salah terhadap harta, maka konsekuensinya ada terpisah dari Allah, kebinasaan. Memang pada umumnya orang disebut kaya atau kalau memiliki nominal uang jumlah besar atau aset dalam jumlah yang besar. Dikatakan miskin kalau kebalikannya, jumlah nominal uangnya kecil atau bahkan banyak utang, asetnya tidak banyak. Tetapi kalau mengacu pada pengertian bahwa harta adalah segala sesuatu yang membuat orang merasa bahagia, lengkap, aman, terjamin, terhormat, maka yang namanya kaya atau miskin tidaklah ditentukan oleh apa yang ada di luar diri orang itu. Tidak ditentukan oleh harta materi duniawi. Dengan kata lain, jumlah nominal uang
dan besarnya aset tidak menentukan seseorang itu kaya atau miskin. Maka tidak heran jika kita ditemukan seseorang yang memiliki uang dan aset dalam jumlah besar, tetapi semua itu tidak membuat dirinya merasa bahagia, tidak merasa dirinya lengkap, terjamin, aman, dan terhormat. Sejatinya ia adalah seseorang yang miskin. Jadi suasana jiwa seseorang tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, tetapi tergantung filosofi, pandangan, dan prinsip-prinsip hidup. Pada umumnya manusia yang telah jatuh dalam dosa telah sesat dan gagal memahami apa itu harta yang sesungguhnya dan salah dalam pengertian kaya dan miskin, termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak memahami apa dan siapa harta yang sesungguhnya itu, dan apa pengertian yang benar mengenai kaya dan miskin. Karena hal ini mengarahkan hidup seseorang ke tujuan atau ke arah tertentu. Ini merupakan hukum yang tidak dapat disangkali. Hal tersebut mewarnai kehidupan, gaya hidup, perilaku, watak manusia. Oleh karenanya Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya konsep dan pengertian kita mengenai apa itu ibadah yang sama dengan apa itu harta, apa itu kaya dan miskin harus benar. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.